Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Dokter Kolektor. Masih melanjutkan unboxing dan review dari seri Mechanical Alliance penyusun robot Decepticon super gede Devastator. Nah, ini adalah yang keempat kalinya saya review. Ini lagi-lagi dari seri Mechanical Alliance dengan kode Mechanical Team MT04. Dan semua penyusun robot Devastator itu adalah robot-robot yang transformasinya itu jadi alat berat. Nah, yang satu ini termasuk yang bentuk robotnya paling aneh menurut saya. Dan ya, ini alat beratnya bisa dilihat ya, bentuknya kayak semacam truk crane gitu ya. Crane itu apa sih? Ya penggapai gitu ya, kayak dipakai buat pemadam kebakaran juga gitu ya. Ya udah, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita review mulai dari boxnya dulu. Nah, semua box dari Mechanical Alliance itu tipenya sama teman-teman ya, tulisan Mechanical Alliance, lalu tidak pernah ada gambar robotnya ya, selalu gambar alat beratnya ya, alternate mode-nya. Kemudian ada tulisan 16 tahun ke atas, diecast metal transformation, yang ini kodenya adalah Mechanical Team MT04. Dan nama robotnya kalau nggak salah adalah High Tower ya. Sampingnya cuma tulisan Mechanical Team aja, bagian belakangnya sama persis, di bagian atas Mechanical Team MT04 dan siluet ya hitam putih crane-nya. Samping cuman gini aja sama barcode, ya boxnya tidak ada yang spesial. Ya udah, langsung saya pinggirin aja. Nah, lanjut aja teman-teman. Nih langsung saya jejer di sini. Kita begitu unboxing dapat dua apa nih? Bandul penghancur gitu ya. Bandul penghancur ini ada kaitannya gitu ya. Ini biasa dipakai untuk alat-alat berat. Nah, nanti ini bisa dipasang di bentuk robotnya maupun di alternate mode-nya. Nanti saya tunjukin di belakang. Kemudian ini ada bagian crane-nya ya, awalnya masih terpisah. Bagian crane-nya bisa dilihat ya, warnanya kuning polos gini aja teman-teman, tapi detailnya cukup cakep ya. Ini dalamnya ada bagian hitam lagi, dan ini di bagiannya ada pencapitnya gitu ya. Ini ada artikulasi juga, baik di sininya bisa rotasi 360 derajat, dan juga nih di capitnya. Oke, mantap. Kemudian langsung aja teman-teman, ini dia High Tower. Bentuk robotnya aneh ya teman-teman ya, bener-bener saya agak bingung ini konsepnya seperti apa, nggak jelas ya, bentuk kakinya, bentuk tangannya juga nggak jelas. Udah deh, langsung kita deketin aja biar lebih kelihatan. Nah, ini mukanya ya teman-teman ya. Waduh, semua ya namanya Decepticon pasti mukanya ngeri deh teman-teman ya. Nih kayak apa nih, kayak leher jerapah juga ya, agak panjang ya, tapi kita lihat detailnya sih cakep nih ya, dibikin sama Mechanical Alliance ya. Ini ada bagian yang goldnya. Ini rata-rata semua sih plastik ya. Kalau misalnya bagian diecast-nya mana tuh? Ini nih. Nah, ini diecast nih teman-teman ya. Terus ini juga diecast. Jadi kayaknya cuma di persendian-persendiannya aja yang diecast. Sisanya semuanya plastik. Makanya figurnya juga tidak terlalu berat ya. Lalu nih lihat nih ada tangan super mungil. Teman-teman nyadar nggak ini tangan nih ya? Ini jadi kayak tangan T-Rex gitu ya. Kecil banget gitu ya. Dan ini artikulasinya begini aja nih tangannya nih. Persis kayak tangan T-Rex. Bagian kakinya, wah ini dia. Sebenarnya ini kayak bagian dari roda truk crane-nya gitu ya teman-teman, tapi ditekuk dua jadi buat dia berpijak gitu, jadi kayak kaki ya. Bentuk sendi kakinya super nggak jelas nih, nggak ngerti deh bentuknya kayak begini ya. Nah, ini belakangnya ya teman-teman bisa lihat detail-detailnya cukup cakep lah, rapi gitu ya. Dan selalu kalau alat berat ini ada tulisan caution gitu ya, caution, tapi ini agak tersembunyi. Nah, di bagian atas nih ada nih, saya rasa bagian dari kokpit truknya ya, warna kebiruan. Selalu sama tuh, Mechanical Team yang lain juga sama. Lihat aja review-review saya sebelumnya. Lalu nih di belakangnya ada kayak semacam tangga tinggi begitu ya. Oke, ini quick look dulu. Nah, lalu untuk cara pasang aksesoris. Yang jelas pertama dipasang crane-nya nih teman-teman ya. Crane-nya ini dipasang di bagian punggung. Ini ada bolongan ya, tinggal colok aja. Bentar. Nah, udah kepasang teman-teman ya. Udah kepasang, nih bisa ada artikulasi begini, jadi seolah-olah dia mau mencapit sesuatu. Gitu ya. Nah, sekarang untuk bandulnya pasang di mana? Untuk bandulnya ini bagian atas sini, ini bisa kita copot ya. Terus ini kita buka teman-teman. Nah, keluarin dulu semua. Nah, bisa dibuka gini ya. Jadi seolah-olah dia punya dua lengan tambahan. Ngeri juga nih bentuknya ya. Bener-bener kayak kelabang apa gitu, nggak jelas. Nah, ini bandulnya dipasang di sini teman-teman ya. Ini ada bolongan. Ini langsung
colok saja begini. Nah, gitu. Kurang lebih ini dia penampakan paling gantengnya dari si Hightower ya. Bandul yang satunya gimana? Wah, ini sih kalau mau pasang dua-duanya sebenarnya di mode alternate-nya ya. Cuman kalau di mode yang robot mode-nya saya kurang tahu nih. Bandul satu lagi pasang gimana. Kalau saya sih biasanya udah deh disangkutin sini aja daripada dia nggak ada tempat. Jadi ini ke belakang begini ya. Biar kesannya juga agak lebih rapi. Nah, kalau saya begitu teman-teman. Teman-teman mau cantol di tempat yang lain, silahkan, bebas-bebas saja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke artikulasi. Untuk artikulasi ini saya copot dulu biar nggak bikin susah. Dan sebelum masuk ke artikulasi, saya menemukan sesuatu yang menarik teman-teman. Nah ini setelah dibelah dua, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan tangannya kayak nggak bener-bener apa namanya di posisi di tengah ya. Ini bisa kita putar gini, terus ini ketengahin. Tuh ada bunyi klik. Nah, ya. Nah, ini jadinya udah di tengah-tengah nih, teman-teman, ya. Wah, keren juga ya konsepnya ya, Mechanical Airlines ya. Jadi kalau misalnya begini, capitnya udah beneran di tengah, nanti bisa diposein dengan bandulnya untuk di tangan yang berikutnya. Oke, untuk artikulasi ini sumpah terus terang banyak banget, teman-teman. Cuman saya coba berusaha cover satu-satu ya. Dari atas dulu ya. Ini tentu ada artikulasi ya, bagian sininya ya. Ini saya copot aja kali ya atasnya Hightower biar nunjukin enak. Nah ini ada artikulasi jelas, terus ini juga ada ya, bahkan di sini juga ada ya. Kemudian ini kan tadi bisa dibelah dua tuh ya. Nah ini bagian ujung juga artikulasi lagi. Ini claw-nya 360 derajat, claw-nya juga bisa buka tutup capitnya ya. Nah yang ini juga sama, di ujung ini cuma begini aja, ini kan nanti yang buat bandulnya. Kemudian untuk si Hightower-nya sendiri, mulai dari kepala teman-teman, kepalanya ini, ada kejutan lagi. Ternyata ini ada capit, tapi lokasinya kok aneh, ada di daerah faring, faring lagi, tenggorokan, gitu ya. Waduh, ini dia punya senjata rahasia teman-teman ya, ada capitan di tenggorokannya ya, dan ini ada artikulasinya juga ya. Wah, ngeri banget nih Hightower ya. Oke, untuk kepalanya ini bisa maju sampai segini ya. Terus ini ada artikulasi ya, kepalanya sendiri ini bisa muter 360 derajat ya. Sembunyiin dulu deh, ini serem banget sih strukturnya ya. Kemudian untuk ininya, kakinya ya, kakinya ini bisa muter 360 derajat, terus ini juga bisa 180 derajat begini. Ini juga ada kayak semacam rotasi bicep atau rotasi paha, saya nggak ngerti ya, karena ini kakinya bentuknya aneh. Kemudian ini, nah bagian bawah ini juga bisa muter ya, ini mungkin dari sini kali ya. Nah ini bisa muter nih teman-teman gitu ya. Kemudian ini bisa begini juga ya. Aduh ini nggak berstruktur banget sumpah ini robotnya. Saya juga sampai bingung untuk tunjukin artikulasinya gitu ya. Kemudian nah yang bawah ini juga ada artikulasi sebelah sininya. Terus rodanya sendiri ini bisa muter-muter gini teman-teman ya. Nah ini juga dia bisa dilurusin, bisa juga dibentuk sehingga segitiga gini ya. Kalau ngelihat di YouTube yang udah pernah bahas sih, di berdiri ini sih begini teman-teman ya. Kemudian untuk artikulasi tangan nih cuman bisa ya ginilah kayak tangan T-Rex ya. Yang belakang sih sepertinya tidak ada artikulasi tambahan. Oke teman-teman, sekarang untuk komparasi ini dengan long haul, kemudian dengan Ravage. Waduh, Ravage tetap paling tinggi ya teman-teman ya. Dan satu lagi dengan scrap metal. Sebentar, ini ngangkutnya agak susah soalnya banyak aksesoris berjuntai-juntai ya. Waduh, nggak cukup satu frame nih ya, makan tempat banget. Jadi ini 4 seri ya, Mechanical Alliance, Mechanical Team MT-01 sampai MT-04. Saya masih menantikan MT-05 sampai MT-08, lalu abis itu disusun jadi Devastator. Mantep banget. Oke, sekarang kita langsung aja ke transformasi. Oke teman-teman, ini dia bentuk truk crane-nya dari Hightower. Langsung kita lihat aja detailnya, ini tampak sampingnya ya. Kalau mau paling cakep sih sudut pandangnya seperti ini. Dan ini masih bisa tetap dikeluarin ke depan gini ya teman-teman ya. Nah ini alat pencapitnya dari bentuk truk crane-nya. Kita lihat detail alternate mode-nya.
Seperti biasa, ini bagian pintu kabin truknya, lalu ini dilihat ada tangga ya, ini udah jadi lurus ya. Kemudian ini bagian belakangnya teman-teman, ada 2 lampu ya, terus ada tulisan caution ya. Hati-hati ya, alat berat. Bagian atas ya, wah detailnya sih ya cakep lah ya, cakep. Dan ini juga ngetransformnya yang mau dibilang simple-simple banget juga enggak gitu ya, tapi susah banget juga enggak ya. Teman-teman langsung lihat aja channel YouTube, nanti ada linknya saya kasih di bawah ya, supaya teman-teman gampang untuk cara transformnya ya. Kalau saya bikin tutorialnya ribet, nanti takutnya videonya nggak kelar-kelar ya. Oke, ini detailnya. Nah kemudian kalau untuk mau pasang bandulnya ya, nah ini saya senang dua-duanya bisa pasang teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada colokan, ada bolongan itu di situ. Ini langsung aja kita colok. Nah kemudian ini di bagian bandulnya sendiri ini juga ada lubang tuh ya, kelihatan ya. Nah, lubangnya itu nanti bisa kita colok di sini. Jadi bentuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman ya. Wah cakep ya. Satu lagi juga ada di sisi yang sebelahnya. Kita colok, kemudian bolanya pasang. Wah cakep teman-teman, ini dia penampakan finalnya dari alternate mode si Hightower. Keren ya. Kok saya lebih senang bentuk alternate mode-nya ya dibandingkan robot mode-nya. Kayaknya saya bakal display sebagai alat-alat berat dulu deh ini ya, sebelum nanti lengkap jadi part-part devastator ya. Oke, kemudian untuk komparasi ini saya taruh begini aja, ini dengan long haul ya. Kemudian ini dengan ravage. Dan yang terakhir ini dengan scrap metal yang terakhir kemarin dibahas ya. Ntar saya jauhin sedikit dulu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Komparasinya kurang lebih. Wah, ini dia 4 alat berat penyusun devastator ya, sampai nggak muat satu frame teman-teman ya, saking gede dan lebar gitu ya. Oke, yang untuk transformasi menjadi part devastatornya saya nggak tunjukin karena bentuknya aneh dan ya belum bisa dirangkai juga ya. Nanti deh saya akan bikin video khusus pastinya ketika lengkap 8 part, sehingga saya bisa bikin devastator yang super gede, karena yang mechanical team ini memang adalah seri yang ininya oversize-nya ya, jadi pasti jumbo banget nih devastatornya. Oke, sekian dulu. Kalau teman-teman mau memesan Mechanical Alliance Mechanical Team ini, boleh langsung saja baik follow IG-nya, juga Tokped, Shopee dari Transgadget Indonesia, yaitu langganan saya udah pasti sangat terpercaya lah. Saya beli hampir semua figur-figur Transformer saya di sana gitu ya, dan mereka selalu update PO-PO-an yang terbaru juga ada semua. Oke, saya Dokter Kolektor, Dokter Aldo undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menikmati footage-footage-nya. Bye-bye.